Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Aziz dengan NIM 11920202137. Saya dari kelas PAI 5D. Di sini insya Allah saya akan menjelaskan mengenai seorang filsuf Islam yang sangat luar biasa, baik nanti dari riwayat hidupnya maupun pemikiran-pemikirannya. Siapa itu? Yakni Al-Farabi. Baik, yang pertama, riwayat hidup Al-Farabi. Nama lengkap Al-Farabi adalah Abu Nasr Muhammad bin Tarhan bin Auzalah. Beliau dilahirkan di Wasij, distrik Farab, Turkistan pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. Ayahnya seorang jenderal berkebangsaan Persia dan ibunya berkebangsaan Turki. Oleh sebab itu, terkadang beliau dikatakan keturunan Persia dan terkadang beliau disebut juga dengan keturunan Turki. Akan tetapi, sesuai dengan ajaran Islam yang berdasarkan keturunan pada pihak ayah, maka lebih tepat beliau disebut keturunan Persia. Sebutan Al-Farabi sendiri diambil dari nama kota di mana beliau dilahirkan, yakni di kota Farab. Nah, kemudian sebagaimana filosof Yunani lainnya, Al-Farabi menguasai berbagai disiplin ilmu. Keadaan ini didukung oleh ketekunan dan kerajinannya serta ketajaman otaknya. Berdasarkan karya tulisnya, filosof muslim keturunan Persia ini menguasai matematika, kimia, astronomi, musik, ilmu alam, logika, filsafat, bahasa, dan lain-lain. Khusus bahasa, menurut suatu riwayat bahwa Al-Farabi menguasai 70 bahasa. Al-Farabi dalam dunia intelektual mendapat kehormatan dengan julukan Al-Muallim As-Sani atau guru kedua. Penilaian ini tentunya dihubungkan dengan jasanya sebagai penafsir yang baik dari logika Aristoteles. Mengenai tempat wafatnya, Al-Farabi Ibnu Usaibah menyebutkan bahwa Al-Farabi wafat di Mesir. Hal ini dikarenakan Al-Farabi mengunjungi Mesir menjelang akhir hayatnya. Hal ini sangat mungkin karena Mesir dan Syria mempunyai hubungan yang kuat di sepanjang rentang sejarah yang cukup panjang. Dan kehidupan kebudayaan Mesir pada masa Tuluniyah dan Iksidiyah yang memang mempunyai pesona yang sangat luar biasa. Al-Farabi mencapai posisi yang sangat terpuji di istana Saif ad-Daulah sampai-sampai sang raja bersama pengikut-pengikutnya mengantarkan jenazahnya ke pemakaman sebagai penghormatan atas kematian seorang sarjana terkemuka. Nah, setelah kita mengetahui tentang riwayat hidup dari seorang filosof atau filsuf yang sangat luar biasa, yakni Al-Farabi, selanjutnya yakni pemikiran Al-Farabi. Adapun pemikiran Al-Farabi dalam bidang filsafat, yakni yang pertama konsep dasar pendidikan, kemudian rekonsiliasi, ketiga pemikiran ketuhanan, kemudian ada emanasi, pemikiran kenabian, pemikiran kenegaraan, pemikiran jiwa, serta pemikiran tentang akal. Tapi di sini saya akan membahas beberapa saja karena durasi waktu yang cukup panjang apabila dijelaskan semua pemikiran dari Al-Farabi. Yang pertama yang akan saya bahas yakni pemikiran jiwa. Menurut Al-Farabi bahwa jiwa memiliki 3 daya. Yang pertama disebut dengan jiwa epitumia atau kuda hitam, yakni segala sesuatu yang bentuknya fisik seperti makan, minum, hubungan seksual, bahkan daya jiwa ini juga dimiliki oleh hewan. Kemudian yang selanjutnya ada tumos atau disebut kuda putih, disebut juga dengan naluri, yakni hasrat atau keinginan manusia untuk berkuasa, berprestasi, menggapai sesuatu serta melindungi diri. Yang ketiga ada logostikon atau logika atau disebut juga dengan pikiran, daya pikir, dan daya pikir ini juga tentunya harus bersayap dengan eros atau cinta sehingga jiwa dapat membawa manusia ke atas. Nah, kemudian yang selanjutnya mengenai pemikiran akal. Tahapan akal menurut Al-Farabi ada akal praktis, yakni akal yang sangat mendasar tanpa berpikir rumit, yakni berpikir secara sederhana. Kemudian ada kedua tahapan akal teoritis, kemudian ada potensial, ada aktual, dan terakhir ada mustafad. Nah, mustafad di sini yakni akal yang dapat bersambung dengan akal yang ke-10 sampai ke malaikat Jibril. Dengan akal mustafad pula manusia bisa langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Ini ada tahapan akal serta analogi sederhananya. Yang pertama tadi, tahapan akalnya adalah praktis atau mendasar, tanpa berpikir rumit. yakni kita misalkan seorang siswa masuk ke dalam kelas lalu melihat kursi kosong dan langsung mendudukinya. Itu merupakan berpikir sederhana tanpa berpikir rumit, karena langsung tahu bahwa fungsi kursi adalah sebagai tempat duduk. Kemudian mengenai tahapan teoritis, potensial, dan aktual, setelah siswa itu duduk, lalu siswa itu berpikir dan bertanya pada diri sendiri, kursi ini terbuat dari apa gitu, bahan apa ya, sampai ia menemukan bahwa kursi ini misalkan terbuat dari besi, sampai-sampai kursi ini dapat menahan berat badan manusia. Yang ketiga, ada pada tahap kesimpulan atau tahap akhir pada akal mustafad, yang pada akhirnya siswa tersebut ada pada tahap menyimpulkan bahwa kursi tersebut dari besi. Kemudian besi tersebut bahannya dari biji besi. Besi berada di dalam tanah. Allah yang menciptakan tanah. Juga Allah yang menciptakan manusia. Dengan kesimpulan tersebut bahwa ia hanya satu benda saja, yakni kursi, dapat menemukan Allah Subhanahu wa taala atau dapat bertemu dengan Allah, bahwa bahan dari segala sesuatu yang ada pada alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu mengenai pemikiran akal dari Al-Farabi. Kemudian yang selanjutnya ada pemikiran negara utama menurut Al-Farabi. Negara utama terlahir atas adanya perkumpulan. Dari perkumpulan tersebut timbul kesepakatan bersama di antara sekumpulan manusia yang kemudian saling membantu untuk mencapai tujuan utama, yakni kebahagiaan. Kebahagiaan ini tidak dapat diwujudkan kecuali dengan ilmu pengetahuan dan usaha. Manusia tidak bisa memahami kebahagiaan secara baik kecuali sesudah mengenal arti keutamaan. Selain mengenal adanya keutamaan, negara utama juga harus ditopang oleh seorang kepala negara yang utama pula. Kepala negara utama itu seharusnya seorang filsuf yang memperoleh kearifan melalui rasio dan pikiran atau wahyu. Hal ini demi mewujudkan kebahagiaan yang sempurna dalam negara utama. Maka setiap warga negaranya juga harus mempunyai ide yang cemerlang untuk senantiasa siap sedia menyumbangkan segenap pikiran dan usaha demi kepentingan masyarakat bersama. Negara yang menjadi acuan dari negara utama adalah negara Madinah. Sebab sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Farabi bahwa negara utama merupakan suatu negara yang sesuai dengan cita-cita Islam. Negara Madinah inilah ajaran Islam dilakukan dengan sempurna, terutama dengan berpedoman pada hukum Islam, baik pada masa Nabi Muhammad SAW maupun pada masa Al-Khulafa'ur Rasyidin. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai seorang filsuf muslim yang sangat luar biasa, yakni Al-Farabi, baik tadi mengenai riwayat hidup serta pemikiran-pemikiran filsafat yang sangat luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.